Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 8 Tunagrahita dengan judul perilaku kasih kepada sesama yang kebanjiran. Anak-anak di rumah, pernah nggak kalian ngerasain banjir? Gimana rasanya? Senang atau sedih? Pastinya sedih ya, karena bukunya, bajunya semua basah. Nah sekarang kira-kira nih, kalau teman kalian yang kebanjiran, apa yang kalian rasakan? Senang atau ikut sedih seperti yang mereka rasakan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang hal itu ya. Setelah kita bersama-sama tentang banjir itu seperti apa, anak-anak mampu menunjukkan sikap yang benar terhadap sesama yang mengalami bencana banjir. Oke, kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Dari 1 Korintus 13 Masih ingat di mana 1 Korintus? Iya, di Perjanjian Baru. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7 yang demikian. Anak-anak juga baca ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dari ayat ini ada 12 poin tentang kasih yang mendasari bagaimana sih kita bersikap terhadap teman yang kebanjiran. Saat ini kita mau belajar 6 poin aja ya. Oke, yang pertama, kasih itu sabar. Sabar untuk apa ya? Sabar ketika mendengarkan temannya yang sedang curhat, gitu ya. Jangan sampai ketika kita datang ke teman kita yang kebanjiran, kita malah asik main HP sendiri, atau malah asik cerita sendiri tentang kisah kita. Jadi dengan sabar mendengarkan teman yang curhat. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ia mau berbagi makanan, minuman, pakaian, buku, begitu ya, dengan sukacita, bukan mengeluh. Nih makan. Gitu, tidak ya, tapi sukacita berbagi. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Jadi ketika orang tua kita izin karena mereka mau mendampingi tetangga yang kebanjiran, kita dengan sukacita dong. Oke, Bapak Ibu, hati-hati gitu ya. Tidak boleh malah cemberut. Kok malah ditinggalin? Nah, enggak ya. Kasih itu tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak sombong. Nah, contoh kata-kata yang sombong ini seperti ini. Ya, rumah kamu kotor habis kebanjiran. Enggak kayak rumahku yang bersih. Enggak boleh gitu ya. Bajumu kok kayak gitu? Enggak kayak bajuku yang bagus ini. Nah, kasih itu tidak sombong. Yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, tindakan yang sopan itu seperti apa ya? Misalnya seperti ini. Ketika kita mendekati teman kita yang kebanjiran, tentu kita tidak akan berteriak memanggil, Budi, sini, Budi. Tidak ya. Mendekat ke dia, kemudian kita duduk di sebelahnya dan saling bercerita. Nah, ketika duduk pun juga kalau bisa setara begini ya. Jangan dengan berdiri, tangannya di sini. Gimana perasaanmu? Wah, tentu tidak seperti itu. Tapi dengan sikap yang baik, begitu ya, duduk, mendengarkan. Yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi seandainya orang tua kalian minta tolong kepada kalian untuk berbagi makanan kepada yang membutuhkan, yang sedang kebanjiran itu, ya udah dikasih dengan sukacita. Bukan ketika dilihat, wah ini makanan kesukaanku, aku simpan dulu di kamar, nggak usah aku bagi ke sana. Jangan ya, tidak usah mencari keuntungan diri sendiri, karena kita juga bisa makan itu di lain waktu. Nah sekarang anak-anak, coba cari cermin. Oke, di depan cermin ada 6 hal yang kalian lakukan. Yang pertama, yuk, 1 ya, tunjukkan wajah orang yang sabar. Sabar mendengarkan cerita. Gitu ya, nggak boleh begitu, tapi senyum dan dengarkan. Yang kedua,
Sukacita berbagi. Mari silakan dimakan, gitu ya. Tidak dengan cemberut. Yang ketiga, sukacita karena mempunyai orang tua yang peduli. Tinggal lagi? Enggak. Tapi, dadah, hati-hati Bapak Ibu, gitu ya. Yang keempat, tidak usah sombong. Sombong itu biasanya mengangkat alisnya gini ya, tapi dengan sukacita memandangnya. Oke, sekarang tunjukkan wajah orang yang mendekati teman yang sedih. Iya. Ya, nggak usah dengan berlintis seperti ini, tidak. Tapi duduk sama rata dan mendengarkan. Yang keenam terakhir, wajah orang ikhlas mau berbagi. Iya, gimana? Ya, dengan senyum ya, nggak dengan cemberut gini. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, mampukan kami berbagi kasih kepada sesama kami yang mengalami banjir. Mampukan kami untuk sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Inilah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.